Shalom, selamat siang anak Surabaya yang hebat. Bagaimana kabar kalian? Tentunya luar biasa, sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Kembali kalian bertemu dengan program kesayangan kalian, belajar dari rumah bersama guruku. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Susana Sulasmiati, Ibu mengajar di SDN Nganggerejo 1, Surabaya. Ibu mengajar bidang studi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6. Pada hari ini kita masuk dalam pelajaran 2 dengan tema beribadalah sebab Tuhan itu baik. Bahan Alkitab yang akan kita bahas pada siang hari ini terdapat di dalam Kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Yang kedua, Kitab Mazmur pasal 100. Sebelum Ibu menemani kalian 30 menit ke depan dalam pembelajaran ini, yuk Ibu ajak kalian untuk bernyanyi bersama-sama. Ibu undang kalian berdiri bersama-sama untuk kita boleh bergoyang bersama-sama. Tirukan Bu Susan ya. Oke. Semuanya tepuk tangan. Lagu ini sangat familiar sekali bagi kalian. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu akan kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Sekali lagi ya, katakan setialah. Setialah, setia sampai mati. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu akan kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Saatnya kita akan masuk di dalam doa. Ayo semuanya sikap doa yang benar di hadapan Tuhan. Tidak toleh kanan, toleh kiri, atau disambil makan ya. Sambil makan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini. Kami boleh belajar bersama melalui pembelajaran daring yang telah difasilitasi oleh Jawa Pos TV. Kiranya pembelajaran ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan juga mengurapi kami, memberikan hikmat akal budi supaya kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran ini dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sekarang Ibu minta kalian siapkan dulu Alkitabnya. Oke, sudah siap ya? Siapkan dulu buku tulis dan ballpoint. Iya, pinter, sudah siap. Sekarang kalian atur duduk kalian supaya kalian tetap matanya sehat dan terjaga. Oke, kita akan masuk selanjutnya dalam pembelajaran, yaitu tujuan dalam pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, siswa dapat menceritakan arti hidup setia dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, siswa menuliskan kebaikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mempraktekkan hidup mengasihi sesama. Yang keempat, siswa menyebutkan pertolongan Tuhan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini.
Next, selanjutnya, oke, kita akan baca bersama-sama ya syair dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Inilah bunyi firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Ayo, semuanya sudah siap? Sudah mendapatkan? Oke, pandai semuanya. Oke, kita hitungan yang ketiga kita akan mulai dalam pembacaan ini. 1, 2, 3. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat yang ke-13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Itulah bunyi firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Next. Nah, di sini kita akan membahas apa sih pengertian setia? Anak-anak tahu? Anak Surabaya yang hebat, apa setia? Iya, pandai, bisa dikatakan patuh atau taat, ya. Kalian bisa melakukan tugas kalian sekalipun berat, kita harus melakukan dengan taat dan patuh. Juga bisa dikatakan apa setia? Berteguh, ya, berteguh hati ketika kalian melakukan satu komunikasi dengan yang lain, ya. Ada satu persahabatan, kalian bisa teguh hatinya, bisa tetap, ya. Yang ketiga bisa juga berpegang teguh. Pada apa? Pada janji. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apa sih arti takut akan Tuhan? Arti takut akan Tuhan bisa dikatakan percaya atau hormat kepada Tuhan atau menjauhi kejahatan. Dan yang ketiga, apa sih arti taat? Ayo kalian bisa, iya, sama persis dengan kata setia tadi. Arti setia tadi yaitu bisa patuh, ya, juga tidak berlaku curang, itu setia juga dikatakan, ya. Lalu bisa saleh. Saleh dalam hal apa? Dalam beribadah kepada Tuhan. Dan juga bisa dikatakan kita juga tunduk. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Tuhan dan tunduk kepada pemerintah serta kepada orang tua kalian. Lah, anak-anak, jangan kemana-mana ya, ada iklan yang akan berjalan. Oleh sebab itu, kalian tetap stay di depan televisi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, anak Surabaya yang hebat, kembali bertemu dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Next, kita akan belajar bersama tentang kasih dan kebaikan Tuhan bagi umat Israel. Yang pertama, kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Masih ingat kalian bagaimana Tuhan berbuat baik kepada umat Israel ketika dari kejaran orang Mesir? Lah, di depannya itu ada sebuah lautan yang luas. Di situ bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada umat Israel sehingga Tuhan membelah laut Kolsom menjadi dua dan umat Israel selamat dari kejaran orang Mesir. Yang kedua, di sini dikatakan Tuhan menuntun bangsa Israel di padang gurun, ya, supaya bangsa Israel kalau siang hari tidak kepanasan. Tuhan menyediakan apa? Tiang awan. Ketika malam hari supaya tidak kedinginan, Tuhan menyediakan apa? Tiang api. Dan yang ketiga, Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun. Nah, di situ Tuhan pelihara bangsa Israel melalui, kalau pagi hari di situ Tuhan turunkan berkat, yaitu roti mana. Kalau sore hari Tuhan juga turunkan berkat, ya, berupa apa? Burung puyuh. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak kelaparan. Wah, begitu kasihnya Tuhan kepada bangsa Israel, begitu cintanya Tuhan kepada bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel kurang setia kepada Tuhan, sering memberontak kepada Tuhan. Oke?
Nah, di sini kita melihat meskipun orang Israel suka memberontak kepada Tuhan, apa dikatakan? Tuhan tetap mengasihi. Demikian juga kepada kita semuanya. Tuhan tetap mengasihi kita meskipun kita pernah melakukan dosa. Tuhan tetap mengasihi kita. Oleh karena itu, seperti yang tertulis tadi di dalam surat Ulangan, tadi kitab Ulangan, yang pertama, hidup takut akan Tuhan, menurut pada jalan Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kalian, taat pada perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mengapa sih Tuhan kok ingin supaya umatnya itu dekat kepada Tuhan? Yang pertama, Tuhan itu adalah maha dahsyat. Dia adalah maha besar. Dia maha perkasa, maha kuasa. Sekalipun Tuhan besar dan maha dahsyat, Dia tetap mau mengasihi umatnya, mengasihi kita semuanya. Itulah Tuhan kita. Mari kita akan mendengarkan sebuah cerita yang dialami oleh si pria. Ya, si pria ini sedang mengalami kecelakaan di kapal. Ya, ketika itu dia berada di tengah laut, kapalnya pecah. Ya, sehingga penumpang yang ada di dalam kapal tadi tenggelam mati. Tapi si pria tadi bisa selamat. Dia dengan segenap tenaganya, dia berenang sampai dia menuju pantai yang sunyi, pantai yang tidak ada penghuninya. Nah, di sini juga si pria dengan sekuat tenaganya ini sampailah ia tiba di pantai yang sangat sunyi. Ya, dia bertemu dengan alam sekitarnya yang tidak biasa dia temui di situ, tapi dia harus hidup di situ. Pertama kali mungkin sangat merasa kesulitan bagi si pria tadi, tetapi lama-kelamaan sudah menjadi satu kebiasaan bagi si pria tadi, ya, hidup di pantai yang tidak ada manusia tinggal di situ. Dia hanya ditemani oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar situ. Dia juga ditemani oleh hewan-hewan yang ada di sekitar itu. Tapi dengan kesulitan yang ada, membentuk si pria ini mandiri. Buktinya apa? Dia bisa membangun sebuah gubuk. Gunanya apa dia bisa membangun sebuah gubuk? Ya supaya si pria ini tidak kepanasan, tidak kehujanan. Karena apa? Karena dia terdampar di sebuah pantai yang sangat sunyi. Akhirnya dari situ, ya, dari situ dia memiliki satu pemikiran, ya, kemandirian. Dia bisa berkarya, dia bisa berkreasi dalam membangun sebuah gubuk untuk dia tempat tinggali. Oke? Nah, suatu siang, ya, dengan panasnya terik yang sangat panas, ketika itu dia sedang membuat api. Tentunya di sana dia tidak membawa korek api, ya anak-anak, tapi dia membuat api dari batu, digosok-gosokkan sampai keluar apinya. Tidak sengaja, ternyata api tadi menyambar gubuknya sehingga terbakar. Wow, dia sangat apa? Sangat marah dengan Tuhan. Wah, Tuhan, kenapa Engkau sudah selamatkan aku di tengah laut sampai aku bisa terdampar di sebuah pantai yang sunyi ini? Ternyata Tuhan juga membuat gubukku terbakar. Dia sangat kecewa dengan Tuhan, dia sangat marah dengan Tuhan. Tetapi di sini dia mengalami satu kegalauan di dalam hatinya. Karena dia merasa bahwa Tuhan itu tidak sayang, bahwa Tuhan itu tidak cinta dengan si pria tadi. Tetapi apa yang
Nah, tidak lama kemudian inilah yang ditunggu-tunggu oleh si pria tadi. Sudah berbulan-bulan dia ada di sebuah pantai yang sangat sunyi. Ternyata ada helikopter turun ke bawah. Mengapa kok helikopter bisa turun ke bawah? Nah, inilah penyelamat bagi si pria tadi. Petugas penyelamat berkata, kami bersyukur melihat asap dari bawah. Kami yakin di situ ada orang yang kami bertemu Anda. Di sini karena asap itu naik ke atas, maka helikopter itu turun. Berarti di situ ada penghuninya. Iya, pinter. Berarti di situ ada penghuninya. Makanya si penyelamat tadi turun ke bawah untuk menyelamatkan si pria tadi. Supaya apa? Supaya si pria tadi bisa bertemu dengan keluarganya kembali, dengan keadaan damai sejahtera, bertemu dengan istrinya, bertemu dengan anak-anaknya yang sudah dia berbulan-bulan tinggal di sebuah pantai yang tidak ada penghuninya. Tetapi si pria tadi merasa bersyukur dan merasa aku menyesal telah menyalahkan Tuhan, ya, telah menyalahkan Tuhan. Tapi di sini bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa kepada si pria tadi. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, biarlah kita boleh tetap mengucap syukur. Anak Surabaya yang hebat, jangan kemana-mana ya, tetap stay di depan televisi, ada sesuatu yang lewat. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak Surabaya yang hebat, bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, ternyata gubuk yang terbakar itu satu bentuk pertolongan Tuhan. Lah, sering sekali manusia itu tidak menyadari bahwa datangnya pertolongan Tuhan itu tidak selalu nyaman, tidak selalu bahagia. Tetapi dengan kesulitan yang ada, itu pun merupakan satu bentuk pertolongan Tuhan. Seperti yang dialami oleh si pria tadi. Nah, seringkali kita menyalahkan kesulitan. Seperti orang yang terdampar di pantai tadi. Sehingga tidak memahami pertolongan Tuhan, padahal Tuhan bisa memakai kesulitanmu untuk menolong kamu. Nah, ini yang penting ya. Dengan kesulitan yang pernah kita alami itu bisa menolong kalian. Ya, tentunya kita perlu belajar ya untuk memahami bentuk pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, supaya kita semakin mengerti dan mengenal Tuhan. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Oke. Lah, inilah satu contoh ya, di saat-saat pandemi ini kalian tidak bisa belajar bertemu dengan teman-teman kalian, dengan Bapak Ibu guru kalian, dengan tatap muka yang ada, melainkan kalian belajar seperti saat ini, belajar daring. Ya, belajar daring, tetapi dengan kesulitan yang kalian alami pada hari-hari ini membuat kalian semakin bisa apa? Bisa inovatif, bisa berkarya, bisa kreatif. Dengan apa? Dengan HP kalian yang kecil itu kalian bisa browsing, bisa searching ya, pelajaran-pelajaran yang menambah pengetahuan kalian, yang mendukung pembelajaran kalian sesuai dengan kelas kalian, yaitu kelas 6 anak kota Surabaya yang hebat. Lah, dari sinilah dengan kesulitan-kesulitan yang kalian alami membuat kalian bisa mandiri juga dan membuat kalian bisa menjadi anak yang berkembang, ya, berkembang dan terus berkembang, progres ya dengan pemikiran kalian. Karena apa? Karena Tuhan telah memberikan kalian hikmat, memberikan akal budi. Itulah yang membuat kalian bisa berkarya buat keluarga kalian, ya, buat sesama kalian yang ada di sekeliling kalian. Ya, inilah yang dimau Tuhan supaya kalian menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Next.
Nah, jadi bentuk pertolongan Tuhan itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan. Pertolongan Tuhan itu tentunya ya sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Tapi seringkali manusia itu melihat bahwa Tuhan, ayo cepat Tuhan, tolong aku, cepat tolong aku Tuhan, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemauan kita. No. Tetapi pertolongan Tuhan itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang perlu kita ketahui. Oke, respon kita pada kasih Tuhan, ya, respon kalian pada kasih Tuhan yang pertama ialah hidup setia dan taat pada Tuhan. Ini penting. Seperti yang Bu Susan tadi sudah sampaikan di awal, ya, itulah respon kita. Kita mau lebih setia lagi kepada Tuhan, kita mau lebih taat lagi kepada Tuhan dalam menjalankan tanggung jawab kalian mungkin ya di sekolah ini, walaupun dalam pembelajaran daring yang sangat terbatas, tetapi kalian harus menjadi anak Tuhan yang taat melakukan tanggung jawab kalian. Yang kedua lah, kalian bisa care dengan sesama kalian yang membutuhkan apa? Pertolongan. Nah, ini penting, apalagi hari-hari ini di saat pandemi. Mungkin ada teman kalian yang terkena sakit COVID, kalian bisa membantu, setidaknya kita membantu di dalam doa. Mungkin kita juga membantu secara materi. Wah, puji Tuhan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Oke, beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibadah itu tidak selalu di dalam gereja. Kita bisa bermain musik, kita bisa mengikuti singer, kita bisa mengikuti paduan suara, atau kita bisa melakukan kolektan. Enggak, tetapi ibadah bisa dilakukan di mana saja, baik di rumah, dimanapun kita berada. Oke, yang terakhir, dalam segala keadaan selalu apa? Bersyukur. Dalam sehat pun, dalam sakit pun, dalam kalian senang atau susah, kecewa atau bahagia, tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, tiba saatnya anak-anak, kalian akan mengerjakan tugas dari Ibu Susan, ya. Kalau sudah selesai mengerjakan, kalian kumpulkan kepada Bapak Ibu guru kalian masing-masing di mana kalian bersekolah. Ya, oke. Yang pertama apa sih? Lah, mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang pertama. Yang kedua, jelaskan bentuk kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kalau suruh menjelaskan, ya dijelaskan. Yang ketiga, bagaimana cara mengucap syukur kepada Tuhan? Itulah pertanyaannya. Ada juga tugas, ya ini, tulislah sebuah doa atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Ini tugas yang kedua. Yang terakhir ialah kita masuk di dalam kesimpulan. Oke, kesimpulan yang pertama ialah Tuhan sangat mengasihi kita sekalipun seringkali kurang setia kepada Tuhan. Yang kedua, membalas kebaikan Tuhan dengan rajin berdoa dan hidup taat. Yang ketiga, marilah kita selalu bersyukur atas pertolongan yang Tuhan berikan. Itulah materi pembelajaran pada siang hari ini, kelas 6, beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Ya, dari materi yang sudah Ibu paparkan mulai dari awal, biarlah itu sangat berguna untuk pertumbuhan iman kalian dan kalian boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Tiba saatnya kita akan berdoa ya terlebih dahulu. Mari sikap doa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, oke. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan siang hari ini kami sudah menerima pembelajaran yang ada. Kiranya pembelajaran yang ada ini boleh membangun iman anak-anak untuk semakin mengenal dan mengerti kebenaran firman Tuhan, bahkan dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati Jawa Pos TV yang sudah memfasilitasi kami, anak Surabaya, di dalam kami belajar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat siang. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.